Kita lihat. Eng ing eng teret teret teret. Look at this, lihat sahabat pusaka Jawa. Ini tangan saya ini tangan saya sama handle-nya tuh. Wow, wow, amazing. Coba bayangkan sahabat pusaka Jawa. Lihat. Ya, kayak lihat nih, toh. Ya, biar jelas gedenya enggak. Sekarang kalau dengan handle yang gede seperti ini, kira-kira yang pakai saya, ya nggak mungkin. Ya, sahabat pusaka Jawa. Oke ya. Tuh, handle-nya saja sudah berapa kali lipat kepala saya tuh. Bisa buat berapa kepal tuh? Tiga kepal saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ho di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari mara bahaya, baik dari virus COVID-19 maupun musibah bencana alam, yaitu musibah banjir maupun musibah longsor yang sedang banyak terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa ini. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa saja, saya doakan sebagai handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun, teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun sama mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk sahabat Pusaka Jawa yang lagi susah ekonomi, agar Allah memberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang berkah, halalan thayyibah. Ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membahas satu dapur pusaka berbentuk pedang, karena kemarin saya pernah membahas dapur pedang sabet, kemudian pedang suduk maru. Kali ini saya akan membabar satu bilah pedang berdapur larbido. Ya, karena ada pedang di Jawa. Saya bahas pedang Jawa dulu ya. Pedang di Jawa itu ada lameng, suduk maru, larbido, larbango, sokayana, terus sada, kemudian apa ya, luwuk, kemudian apa lagi, pedang sabet, salaka tinggal, itulah banyak. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan saya kesehatan, memberikan juga kesempatan agar bisa membabar satu persatu dapur bilah pedang, agar sahabat Pusaka Jawa bisa melihat jenis-jenis pedang warisan leluhur kita, ya. Tentunya bukan pedang Pulau Jawa saja, nanti mudah-mudahan juga pedang di seluruh Nusantara. Baik itu pedang dari Sumatera maupun dari Kalimantan, Bugis, karena setiap daerah mempunyai jenis pedang masing-masing. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka larbido yang istimewa. Saya bilang istimewa karena bilanya very large, sangat-sangat besar, big size. Kemungkinan yang memiliki pedang ini dulunya adalah minimal orang yang tingginya 180 cm, tidak seperti saya. Karena ketika pedang berbentuk bilahnya besar, pastinya tidak bisa dimainkan oleh orang yang kecil, karena ketika memainkan yang kecil nanti pergelangan tangan bisa terkilir. Ya, jadi pedang sebenarnya disesuaikan dengan bentuk tubuh si pemakai dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dari review sebelumnya saya sering katakan bahwasanya pedang ada dua, pedang suduk dan pedang sabet. Pedang suduk adalah pedang yang fungsionalnya sebagai untuk menusuk lawan. Pedang sabet adalah fungsinya adalah untuk menebas lawan. Pedang suduk tentunya yang secara fungsional dan secara garap bangunnya itu pasti berbeda dengan pedang sabet. Pedang suduk ujungnya pasti lancip,
ya, karena diperuntukkan untuk menusuk entah itu bagian bawah maupun bagian atas, ya. Kemudian berat pada pedang, yang berat adalah biasanya di pangkal, di ujung lebih ringan. Jadi ketika untuk memainkan pedang suduk lebih lincah, ya. Dan pedang suduk biasanya dipakai oleh para perwira pada zaman-zaman kerajaan. Kalau pedang sabet biasanya adalah bilahnya yang tajam bawahnya saja, kemudian titik beratnya ada di ujung bilah. Karena apa? Fungsinya adalah untuk menyabet tubuh lawan. Jadi ketika untuk menyabet lebih maksimal hasilnya. Ngeri-ngeri delicious. Ngeri-ngeri sedap. Oke sahabat pusaka Jawa ya, jangan kaget saya punya koleksi tuh. Sahabat pusaka Jawa bisa lihat tuh, pedangnya berdiri tuh di belakang hitam. Kecil ya, kecil karena dari jauh. Nanti kalau udah tak tunjukin aduh, saya juga ketawa sendiri dapat pedang ini ya. Sebenarnya begini, saya bilang, kenapa masa beli pedang itu? Karena main di antikan adalah main ego. Saya bilang main di antikan adalah main ego. Ketika kita bermain di antikan, kemudian mempunyai barang yang tidak banyak dipunyai orang atau jarang dipunyai orang, mempunyai satu nilai prestisius sendiri. Oke ya sahabat pusaka Jawa, kita review pedangnya. Aduh, ini pedang kemungkinan kalau saya masih suka tak bikin warangka yang baru, dibagusin buat sampel, buat pajangan, ditaruh di ruang tamu biar orang pada kaget. Ya sahabat pusaka Jawa, kita lihat. Look at this, lihat sahabat pusaka Jawa. Ini tangan saya ini tangan saya sama handle-nya tuh. Wow, amazing. Coba bayangkan sahabat pusaka Jawa. Lihat. Ya. Oke, lihat nih. Tuh. Ya, biar jelas gedenya enggak. Sekarang kalau dengan handle yang gede seperti ini, kira-kira yang pakai saya? Ya enggak mungkin. Ya, sahabat pusaka Jawa. Oke ya. Tuh, handle-nya saja sudah berapa kali lipat kepala saya tuh. Bisa buat berapa kepal tuh? Tiga kepel saya masuk. Oke sahabat pusaka Jawa, lihat dulu warongkonya. Sebelum kita review, kita lihat warongkonya. Saya bawanya susah. Oke ya. Saya deketin. Oke. Ini yang megang Gajah Mada. Pedangnya Gajah Mada ini. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat pusaka Jawa, lihat bilahnya. Ya. Udah banget. Kita review ke depan sahabat pusaka Jawa. Larbido sebenarnya hampir sama dengan Larbango. Biasanya pedang-pedang Larbido ini kalau dikedepanin agak susah reviewnya ya. Aduh. Oke. Ini ada pancalan ke sini, naik ke sini. Kemudian ujungnya ini. Oke ya. Jelas sahabat pusaka Jawa, jelas banget. Ini kalau buat nebas leher selesai. Ya sahabat pusaka Jawa ya. Nah, ini Larbido sebetulnya hampir sama. Pedang yang hampir sama adalah Larbido, Larbango, dan Sudukmaru. Ricikannya hampir sama. Jadi dia ricikannya seperti ini. Di sini cekung, sini datar, kemudian di sini biasanya turun ke bawah. Nah ini. Ya. Nah, Larbido dan Larbango perbedaannya adalah jika Larbango itu bilahnya lebih tipis daripada Larbido. Dan kemudian lebih lebih kecil, bukan lebih kecil ya. Lebih kecil dan lebih tebal daripada Larbido. Kalau Larbido itu lebih lebar bilahnya. Ya. Nah,
Kalau kita melihat dari pucukan bilahnya, ini adalah ambututumo. Jarang sekali pedang yang ujung bilahnya ambututumo. Nah, kita lihat bagaimana ciri dari ambututumo. Beratnya nggak ketulungan. Ya ini begini. Ini ambututumo. Kemudian kalau melihat pamornya, ini adalah pamornya full. Sahabat Pusaka Jawa, ini pamor full sekali, pamornya full pamor ya, tidak terputus. Ini istimewa, kanan kiri pamornya full bilah, tidak terputus. Pamornya adalah wos utah atau beras utah. Kemudian ini bahannya pasir malela, sahabat Pusaka Jawa. Pasir malela adalah kerlap-kerlip seperti ini. Bentar, jadi lihat, besinya kerlap-kelip, itu namanya besi pasir malela, sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, Woswuta sendiri secara filosofi tuah dan angsarnya adalah untuk ketentraman, juga untuk memudahkan mencari rezeki. Simbol dari Woswuta adalah beras tumpah ya. Wos artinya beras, wutah artinya tumpah. Jadi simbol dari Woswuta adalah beras tumpah, yang artinya segala kebutuhan sandang, pangan, dan papan kita tercukupi. Kebutuhan premier kita sudah tercukupi, sudah tidak memikirkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Leluhur kita ketika memasukkan doa dalam sebuah pusaka melalui perlambang pamor, nah itu melakukan simbol pamor. Jadi ketika kita melihat seperti ini, oh Woswuta, berarti diharapkan pemilik pedang Larbido ini di samping selain hidupnya tentram, tapi juga dalam mencari rezeki itu mudah, mapan ya, sahabat Pusaka. Dan pedang Larbido ini saya lebih percaya ini kemungkinan bisa dua. Pertama sebagai fungsional untuk berperang atau untuk menjaga diri, yang kedua bisa untuk pusaka. Kenapa saya bilang bisa untuk pusaka? Karena ini bilahnya gede sekali, yang tidak di sembarangan orang bisa memakainya. Atau dulu pemesan pertama pedang ini adalah mungkin seorang yang tinggi besar, minim 180 lah. Untuk 100 orang 170, teman saya pegang pedang ini masih nggak bisa lihat, sahabat Pusaka, itu masih ada sisa. Ya, ini rare item, layak untuk koleksi. Biasanya kolektor itu pengen memiliki satu benda yang istimewa yang jarang di pasaran. Walaupun logo gede sekali, ya itu namanya orang kolektor tuh begitu. Ya, mengkoleksi sesuatu barang yang jarang orang punya. Dan kedua yang bikin istimewa adalah pamornya ini full bilah, kanan kiri tidak putus. Pertama didapat itu full karat, dan dibersihkannya pun lama, dan yang bersihnya pun capek. Sampai ngomong ke saya bersihin karatnya, ampun, sampai badannya pada pegel ya, karena satu, bilahnya lebar, kedua panjang bilahnya ya, dan istimewa lagi biasanya pedang jarang yang ujung bilahnya ambututumo. Kita cek bilahnya lebarnya berapa, panjangnya berapa, sahabat Pusaka Jawa, biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Ya, saya ada meteran. Biasa senjatanya saya adalah meteran, seperti halnya tailor, tukang jahit. Kita ukur dari sini ujung sampai, dari pangkal sampai ke ujung. Hasilnya ini 73, sahabat Pusaka Jawa. Panjang bilahnya 73, cukup panjang. Jadi kalau untuk berperang pun maksimal, belum sampai udah ditebas duluan ya. Jadi ini fungsinya bisa double sebagai pusaka dan sebagai, kalau untuk sor-sorannya kita lihat, ini sor-soran sahabat Pusaka Jawa, kita lihat ya panjangnya berapa. Nanti saya ukur sor-soran
sama bilah tengah dan juga ujungnya. Sor-sorannya ini kurang lebih 7,5 cm ya. Sor-sorannya 7,5 cm. Bagian tengahnya 4 cm, lumayan lebar. Kemudian untuk ujung bilah yang di sini sama 4 cm. Dan ini ikutnya pedang apa Mas? Oh, pedang sabet kah atau pedang suduk atau pedang tusuk? Kalau dilihat dari garap bangun dan ricikannya, ini tergolong pedang tusuk. Kenapa dibilang pedang tusuk? Sudah dari awal saya sampaikan, pedang tusuk ciri-cirinya adalah dari bawah dan atas tajam. Ya, kalau pedang sabet biasanya cuma yang tajam di bagian bawah saja. Ini hampir mau setengahnya. Ini coba tak ukur ya. Yang tajam hampir berapanya nih? Tadi kan 73, tinggal nanti diukur aja, bisa dibagi 2 berapa sampai ke ujung sininya. Yang tajam. Ya sahabat Pusaka Jawa. Oke. Yang tajam 36 kali 2 berapa? Separuh bilahnya. Sahabat Pusaka Jawa, berarti hampir separuh bilahnya. Tadi kan 7 berapa? 73 bagi 2. Ah, separuh bilah. Yang tajam ini separuh bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Ya, hampir separuh bilahnya 36 karena panjangnya 74. Jadi kemungkinan besar ini sebagai senjata tusuk, tapi ini peruntukannya hanya untuk orang-orang tertentu yang jelas tinggi besar. Karena kalau tidak, orangnya tangannya kecil, dia pasti terkilir pergelangan tangan, tidak lincah memakai dan tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini adalah termasuk pedang apa bahasanya? Kelangenan saya. Pedang kelangenan ada kesayangan saya karena pedangnya biasa, yang bikin luar biasa adalah besarnya dan ori, tus, tangguh, utuh, sepuh. Sahabat Pusaka Jawa. Nah ini saya masukkan lagi. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi ini pedangnya. Pedangnya Gajah Mada ini. Mungkin orang dulu kan banyak yang gede-gede sahabat Pusaka Jawa. Kalau orang sekarang kan mungkin lebih mengalami evolusi. Aduh, ya mengalami evolusi ya. Tapi yang jelas ketika pedang itu diciptakan pasti diperuntukkan untuk orang yang tinggi besar. Dan saya beranggapan pedang itu bisa menjadi sebagai pedang buat berperang secara fungsional umum, kedua buat pusaka. Karena begini, di setiap pembuatan pedang maupun keris, tombak dan lain sebagainya, empu itu selalu memasukkan unsur pamor. Ketika sudah memasukkan unsur pamor, berarti empu juga pasti menyisipkan satu doa di situ. Tidak asal bikin. Ya. Tadi ada perlambang Wasfuta, berarti diharapkan si pemilik pedang itu mudah untuk mencari rezeki, kemudian hidupnya tentram. Ya. Jadi enak. Terus sudah saya sering sampaikan, ketika mempunyai pedang kita diniatkan untuk membela Imam Mahdi. Ya, barangkali nanti kita ketemu keluar Imam Mahdi. Kalaupun tidak ketemu, kita tiap detiknya mendapat pahala untuk membela Imam Mahdi. Ya, jadi cerdas-cerdaslah dalam hidup. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang cerdas. Dalam setiap ina'malu binia, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat dan padat ini saya bisa memberikan satu bentuk dapur wacana, contoh agar sahabat Pusaka Jawa bisa melihat warisan budaya leluhur kita. Oh ternyata leluhur kita mempunyai pedang saja jenisnya banyak, keris banyak, tombak banyak. Jangan khawatir sahabat Pusaka Jawa untuk kehabisan makalah membahas satu dapur pusaka dari Nusantara leluhur kita, karena jumlahnya ribuan. Yang tercantum dalam buku saja sekitar ada di buku dapur karangan dari
Kanjeng Gusti Pangeran Harya Hadiwijoyo, putra dari Pakubuwono ke-10, itu berapa? Hampir kayaknya 200 lebih, 260-an ya. Nah, belum dari karangan yang lain, belum yang tidak tercatat. Yang tidak tercatat di pakem buku, banyak sekali. Tentunya kalau tidak tercatat di pakem buku, nanti kita rujukannya adalah dari mirip-mirip dengan dapur mana, kemudian tinggal ditambahkan. Tinggal ditambahkan umpamanya nih, ini pedangnya pedang hampir mirip dengan Larbido, ternyata kok motifnya ada motif naga dan ada pudak sategal, tinggal ditambahkan saja. Dapur Larbido, pudak sategal, naga, seperti itu. Atau yang lainnya lah ya. Jadi pentingnya kita mempunyai buku dapur untuk pakem adalah untuk bisa mengetahui ricikannya dan tidak lepas atau tidak melenceng jauh dari pakem. Dari saya itu saja, bila saya ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahabat subscriber, jangan lupa like, share, and comment. Untuk sahabat-sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa bisa mengikuti atau mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.